Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jemaah sekalian, yang mudah-mudahan di malam hari ini diberikan Allah Subhanahu wa taala rahmat dan curahan rahmat kepada kita sekalian. Pertama-tama marilah kita bersama-sama memanjatkan puja, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena mana dengan limpahan karunia taufik hidayah serta inayah jualan kepada kita sekalian, sehingga di malam hari ini dapat kita kembali meneruskan acara rutinan kita, yaitu jamaah Maulidil Rasul Habib, atau yang dipimpin oleh Habib Mira, yaitu Abu Bakar bin Sabuk bin Salim. Yang mudah-mudahan acara kita ini berjalan terus, tidak ada gejala apa-apa, dan mudah-mudahan kita senantiasa mendapat barakatnya dari Al-Habib. Salawat dan salam marilah kita turunkan ke harikat jiwa kita Nabi besar Muhammad SAW, dan kepada para sahabat dan kerabat beliau dan orang-orang yang turun jejak langkah beliau dulu, sekarang, ila yaumil qiyamah. Kemudian daripada itu, ulun pribadi ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak RT yang memberikan kesempatan waktu kepada diri pribadi ulun pada malam hari ini untuk menyampaikan sepatah dua patah kata, bukan ceramah, karena ada persiapannya Bapak nih. Ada persiapannya, ya hanya ada persiapannya tuh kalau orang. Ucapan terima kasih. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian yang Allah hormati, ulun ingin kembali meninjau kembali kitab yang dibaca oleh guru Idas dahulu, dari bab yang kedua. Apa kitabnya? Cerita Nabi kita Muhammad SAW dan cerita daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Di dalam bab yang kedua itu tersebut adalah ujar Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, ketika aku duduk-dudukan beserta Nabi pada suatu waktu, tiba-tiba datang seorang laki-laki yang tidak pernah dikenal, yang mana pakaian mereka itu putih bersangatan dan rambut mereka itu hitam yang bersangatan. Itu rasanya maka kita salah lawas kalau tidak, ya sudah lah, tidak mau buka gitu lah. Nah, ini hanya ingatan aja, artinya jadinya ingatan tuh namanya nak ingat, nah tadi ingat tuh kalau dibacakan hanya namanya ingatan aja, nah ingatan aja. Lalu si laki-laki tadi menanyakan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tentang Islam dulu, tentang Islam. Ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Hai Muhammad, kabarkan kepadaku daripada Islam, kabarkan kepadaku tentang hal Islam. Nabi kita langsung menjawab, al-Islamu an tashhad an la ilaha illallah. Ujar Nabi, Islam itu bahwa engkau bersaksi tidak ada Tuhan melainkan Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Wa iqamus shalah, mendirikan sembahyang. Wa ita'az zakah, menunaikan zakat. Wa shauma ramadhana, puasa bulan Ramadan. Wa hajjul baiti, man istata'a ilaihi sabila, naik haji ke Baitullah bagi orang yang kuasa kepadanya.
Itu pertanyaannya dijawab oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah mendengar keterangan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan langsung, "Shadaqta, benar engkau." Nabi kita mengajarkan, langsung membenarkan. Ta'ajibna ya Nabi, maka aku heran, maka aku bingung ya Nabi kita Muhammad. Semestinya apabila orang itu yang bertanya, apabila orang itu yang bertakut, bahasa kitanya pasti gak ada tahu. Tapi kalau langsung membenarkan itu, seakan-akan sudah tahu dahulu, seakan-akannya. Shadaqta, langsung dikatakan demikian, benar engkau. Nah itu Islam. Yang kedua, menanyakan tentang iman pula. Akhbirni 'anil imani, habarkan olehmu akan aku daripada iman. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-imanu, iman itu antuk minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yawmil akhiri wal qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Iman itu bahwa engkau percaya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala ada, percaya bahwa Allah ta'ala itu bersifat wujud. Arti wujud itu ada. Wujud itu kalau di dalam sifat 20 itu karena sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah artinya sifat zat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau itu namanya sifat nafsiyah, sifat wujud itu adalah sifat hal. Apa sifat hal? Arti hal itu sesuatu yang ada tapi tidak dapat dilihat. Itu arti hal. Sesuatu yang ada tetapi tidak dilihat. Nah itu melihat. Wa malaikatihi, percaya dengan malaikatnya. Wa kutubihi, percaya dengan kitabnya. Wa rusulihi, percaya dengan rasulnya. Percaya dengan hari kiamat, dan percaya qadar baik adanya datang daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Kayak apa jawabannya pulang seorang laki-laki tadi? Shadaqta, benar engkau. Nah kayak tadi pulang, artinya seakan-akan sudah tahu dahulu, seakan-akan sudah tahu dahulu. Seorang laki-laki tadi menanyakan pulang lawan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhbirni 'anil ihsan, habarkan olehmu daripada ihsan. Ihsan itu sesuatu yang lebih baik ya kita. Ihsan dijawab oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Itu ihsan. Ihsan itu adalah kata Nabi kita Muhammad SAW, bahwa engkau itu menyembah Allah seolah-olah engkau melihat akan dia. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Maka jika engkau tidak melihat akan dia, maka bahwasanya Allah yang melihat akan engkau. Ini kedudukan ibadat kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, terutama sembahyang. Kalau kita sembahyang seolah-olah kita melihat Allah ta'ala. Kata-kata kau dibenda kan, jangan dibenda kalau kita melihat Allah ta'ala seolah-olahnya. Tapi bila kita kata-kata melihat dengan Allah ta'ala, ujar Nabi, fatinnahu yaraka, bahwasanya Tuhan Allah yang melihat akan engkau. Nah itu. Menanyakan lagi seorang laki-laki kepada Nabi, habarkan olehmu akan daku tentang hari kiamat. Nah, tentang hari kiamat. Lajur ujian Nabi kita Muhammad SAW, Nabi kita langsung aja menjawab, ya bahasa kitanya adalah ini, nambah takutnya lebih tahu daripada nanti takut nih, kayak itu Nabi menjawabnya. Nambah takutnya lebih tahu daripada nanti takut nih. Apa sudah 2 kali yang ngabur, benar, tapi bertakwa. Langsung dia menjawabnya, yang bertakut lebih tahu daripada bertakut. Nah, langsung menanyakan lagi tanda-tanda daripada kiamat. Jadi tanda-tanda daripada kiamat itu dijawab Nabi, antaridal amadu rabbataha, bahwasanya melahirkan seorang jariyah akan patuan nanti.
melihatkan seorang jari akan ketuanannya. Itu karinahnya. Ujar bahasa kita, ujar kita itu kinayah. Kalau bahasa kita apa ya? Bahasa natural. Banyak di akhir zaman orang yang durhaka terhadap dua ibu bapak. Nah, kata-kata durhaka terhadap dua ibu bapak, nah kayak apa ya? Termasuk durhaka ini. Wah ini dengan musim-musim ziarah, kasih tu kembali guling ziarah, kasih tu kembali. Tahu-tahu kuburan tak diziarahi, tapi ziarah kasih tu kembali itu ramai. Ya Allah. Nah itu buku bertulisan ada di cerita itu termasuk orang yang apa termasuk durhaka terhadap dua ibu bapak. Ada ramai ziarah kemana-mana tuh. 2-3 hari habis 2-3 juta habisnya tuh. Tapi kemudian kan dijarahi. Maka diperhatikan itu. Kemudian diantaranya lagi, engkau lihat kita di akhir zaman adalah orang itu tidak banyak membuka aurat, terutama babinian. Lah sampai laut lagi. Nah itu banyak di akhir zaman kita nak ujar Nabi tanda hari kiamat orang banyak membuka aurat. Berbaju juga, tapi kadang-kadang bajunya tipis benar. Nah yang tipis benar. Ya ibarat anu tuh tali kutangnya kali ya kan. Nah lah tipis benar. Nah ya kan, tahu lah itu tali kutang. Tali kutang tahu lah. Itu kan bahasa tali kutang. Kalau bahasa apa kali? Kacamata. Betalik, tapi di sini anda kacamatanya. Kacamata karena itu banyak gitu. Itu kan baju aja ada namanya baju iya tuh jangan pakai edukan handap kemudian turun daripada rumah tuh pada tahu di karudung di apa-apa tidak kali di karudung lagi belum kerja karudungnya tapi tadi dipakai. Nah karudungnya belum kerja tapi tadi dipakai. Nah itu kebanyakan ini kejadian itu satu-satu daripada tanda-tanda hari kiamat. Satu-satunya ini adalah merupakan artinya daripada kacamata agama kita memandang dunia kita ini kayak apa ya kiamat kan sesuatu yang terjadi lah kemudian tanda-tandanya ada. Jadi bila tandanya ada berarti kiamat itu sendiri akan terjadi. Ya Allah. Dan jadi tanda-tanda itu ada yang kecil, ada yang besar. Yang kecil seperti itu termasuk kecil. Yang besarnya kita turunnya Imam Mahdi, turunnya Imam Mahdi di membunuh daripada Dajjal yang menyasar daripada umat. Turun kita dibunuh oleh Imam Mahdi lawan Nabi Isa itu yang besar. Kemudian apalagi matahari kita tumbuh dari sumber sebelah badan, lain kata langit jaga turun ke semua lagi, itu adalah daripada tanda-tanda yang besar. Sudah, nah itu parahnya sudah kemarin kita. Nah sudah, nah telah. Kemudian diantaranya lagi tanda-tanda daripada hari kiamat itu banyak orang sekarang banyak bagus-bagusan bangunan. Terutama bangunan sarana ibadah masjid dan langgar kada salah bagus kada salah cuma salahnya isinya kada dibagusi. Nah kabar itu banyak itu bahkan kalau misalnya ini bila ada pinanya apa kalinya kantor ini ada punya langgar jangan. Nah, istri ibu ini ada punya langgar masalahnya, SMP ada punya langgar masalahnya. Lamun kayak apa misalnya istrinya itu jauh pada kampung, punya di sekolahan siapa yang membayangi. Ya kan ada kasus-kasus orang siang malam ada, sedangkan waktu itu adalah seharian semalaman dibawa waktu. Lamun dia berikan itu siapa yang bayikan suhunya, siapa yang bayangannya maghribnya, siapa yang mengisanya subuhnya, sedangkan orangnya ada di situ. Nah itu karena bagus-bagusan bangunan berbanyak bangunan. Nah itu satu daripada tanda-tanda daripada terjadinya hari kiamat itulah. Makanya kita bila kurang dahulu ingat ibadahi dahulu bila hendak membangun masjid pariksa dulu masyarakatnya
sanggup kada melaksanakan sembahyang Jumat 40 kurangnya sekada-kadanya, karena kada sah Jumat itu kurang daripada 40. Misalnya hendak mengerjakan melanggar masalah, adakah yang sanggup melaksanakan sembahyang 5 waktu di dalam situ? Boleh bertiga, karena sudah dibangun karena ada fardu kifayah untuk menyembahyangi, yaitu tadi. Nah, fardu kifayah. Nah, itu sekarang udah bisa dibaca Quran ini dari saya lah, tapi kalau sampai waktunya kan waktu zuhur, pas zuhur atau sumbahyangan sekalinya bakunci langgarnya di mata Quran ini lima bapak sumbahyangan pas saya diimperi-imperinya ini jadi kuliah-kuliah di sumbahyangan ini kawan-kawan napa langgar aja bakunci. Nah, padahal aturannya zuhur itu langgar itu sudah berbuka, itu bisa sekali gitu. Waktu rapat, waktu rapat sama lo. Nah, itu sekali pas para tahu langgar itu, iya kan. Artinya yang dibaca Quran kayak ini, misalnya itu jadi itu begini. Di kota yang imam kita langgar Quran ya. Nah, kada beberapa summa ya samuannya itu hanya summa itu artinya beberapa hari atau beberapa saat, itu antaranya lanjut Nabi kita malahuni lawan marah tadi. Hai Umar, ika tahulah nabi tahun tadi ujar Umar, Allah wa Rasul alam, Allah dan Rasulnya yang Nabi mengetahui. Ujar Nabi kita Muhammad itu adalah Jibril yang datang akan engkau melajari engkau. Nabi tahu tapi kisah-kisah ada tahu kisahnya. Nah, kisah ada tahu kisahnya itulah. Nah, awalnya tapi Nabi tahu. Jadi untuk melajari Sayyidina Umar itu adalah yang tertulis di dalam kitab Arba'in bab yang kedua. Nah, ayat yang kedua. Tapi kita sampai ke beberapa yang gurih semua. Nah, ada tahu lainnya kalau asal jangan tidak nih ada pulang menyambung makan gegeri lah namanya supaya jangan putus. Nah, yang putus ya dia tidak menyambungkan pembacaan siapakah itu nah bisa mah. Nah, kira-kira itu yang dapat disampaikan. Memang kira-kira ada kejanggalannya, ada kekurangannya, ada kekurang puasannya. Kenapa? Karena berbasuh tangan tadi dulu. Apalagi bila nak makan tuh berbasuh dulu tangan itu, atau makan berbasuh dulu tangan. Ada ini langsung menyuap aja, masih ada kejanggalannya, ada kekurangannya, ada kekurang puasannya. Nah, jadi dengan adanya kejanggalan, kekurangan dan kekurang puasan tadi, maka ulun banyak-banyak minta ampun, minta diubah, minta halal. Nah, karena itulah yang dapat ulun sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.